Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut untuk menganalisis artikel kedua, yaitu analisis proses bisnis dan kebutuhan sistem informasi randal produksi di industri farmasi, studi kasus PT TNF. Untuk mengidentifikasi masalahnya itu yang pertama, proses manual dan tidak terintegrasi. Sistem produksinya itu masih mengandalkan proses yang manual, terutama dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Yang kedua, kesalahan instruksi operasi. Adanya kesalahan instruksi dalam proses produksi yang menyebabkan ketidakefisienan. Yang ketiga, pengelolaan stok yang tidak optimal. Stok obatnya itu sering tidak terkendali, menyebabkan keterlambatan produksi dan pengiriman. Koordinasi antara unit yang kurang baik. Kurangnya koordinasi antara unit produksi atau PPIC, perencanaan dan pengendalian produksi, dan pengadaan. Jadi untuk pengumpulan datanya itu dilakukan beberapa metode. Yang pertama, metode wawancara. Dilakukan dengan manajer produksi dan staf terkait untuk memahami kebutuhan sistem. Yang kedua, observasi. Mengamati proses bisnis yang sedang berjalan termasuk pengecekan material dan membuat laporan. Yang ketiga itu studi dokumen. Menganalisis dokumen sistem produksi dan database gudang. Untuk pemetaan proses, yang itu pengecekan material. Staf PPIC mengecek material secara fisik dan melalui database gudang. Yang kedua, perencanaan produksi. Proses perencanaan produksi dilakukan secara manual. Sering terjadi kesalahan instruksi. Yang ketiga, pembuatan laporan. Laporan inventorinya itu dibuat berdasarkan data dan database. Namun sering terjadi ketidaksesuaian antara data fisik dan data sistem. Nah, kelemahannya itu prosesnya itu masih manual. Proses pengecekan material dan perencanaan produksi masih manual, rentan terhadap kesalahan manusia. Redundansi data. Datanya itu harus dimasukkan secara manual ke dalam sistem, menyebabkan duplikasi dan potensi kesalahan. Koordinasi yang buruk. Kurangnya integrasi antara unit produksi, PPIC, dan pengadaan menyebabkan keterlambatan dalam proses produksi. Ketergantungan pada sistem lama. Sistem yang ada tidak mampu mengatasi kompleksitas produksi yang semakin meningkat. Jadi, untuk rekomendasi solusinya itu yang pertama, sistem informasi terintegrasi itu mengembangkan sistem informasi berbasis multi-agen system atau MAS. Untuk mengotomisasikan proses perencanaan dan pengendalian produksi. Otomatisasi proses, mengurangi ketergantungan dan pada proses manual dengan mengotomisasi pengecekan material, perencanaan produksi, dan pembuatan laporan. Peningkatan koordinasi, meningkatkan koordinasi antara unit melalui sistem informasi yang terintegrasi. Dan penggunaan UML, menggunakan Unified Modeling Language atau UML untuk memodelkan sistem baru agar lebih mudah dipahami dan dikembangkan. Untuk implementasinya itu pengembangan prototipe, membangun prototipe sistem berbasis MAS menggunakan IBM Agile SDK. Nah, yang kedua itu penyederhanaan proses, mengurangi jumlah peran yang terlibat dalam proses produksi dari 5 menjadi 3, staf TPIC, staf produksi, dan manajer produksi. Pengujian sistem, melakukan pengujian sistem untuk memastikan bahwa sistem baru itu dapat mengatasi masalah yang ada. Jadi untuk evaluasi atau hasil akhirnya itu peningkatan yang lebih efisiensi. Sistem baru itu diharapkan dapat mempercepat proses eksekusi order dan mengurangi kesalahan instruksi operasi. Yang kedua, pengendalian stok yang lebih baik. Sistem baru akan memastikan stok obat itu terkendali dan laporan inventory yang lebih akurat. Koordinasi yang lebih baik. Sistem terintegrasi akan meningkatkan koordinasi antara unit, mengurangi keterlambatan produksi dan pengiriman. Sekian dari saya untuk artikel kedua, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.